Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang kolesterol tinggi pada anak yang harus kita patut waspadai. Apakah kita menjadi seorang orang tua atau kita mempunyai kerabat yang masih anak-anak yang juga mempunyai ancaman tinggi terhadap kolesterol. Ingat bahwasanya penyakit itu kalau sudah dari awal itu kita tidak jaga, kemungkinan akan terus menerus mendera seseorang itu, bahkan untuk anak sampai dewasa. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Kolesterol tinggi tidak hanya dialami oleh orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Apabila tidak segera diatasi, kondisi ini bisa memicu penyakit kronis seperti stroke di kemudian hari. Untuk itu, ketahui penyebab, gejala, hingga cara mencegah kolesterol tinggi pada anak. Kolesterol adalah zat lemak yang berasal dari asupan makanan sehari-hari atau diproduksi secara alami oleh tubuh. Tubuh memanfaatkan kolesterol untuk keperluan produksi sel, vitamin, dan berbagai jenis hormon. Apabila jumlah kolesterol dalam tubuh terlalu tinggi, efeknya zat tersebut mengendap di pembuluh darah arteri dan membentuk plak yang menghambat aliran darah ke jantung. Penyebab kolesterol tinggi pada anak. Kolesterol yang dialami oleh anak paling sering disebabkan oleh faktor genetik, pola diet tidak sehat, dan faktor pemicu lainnya. Berikut penjelasannya. 1. Genetik. Mengutip laman Medical News Today, genetik dapat menjadi faktor penyebab kolesterol pada anak. Familial hypercholesterolemia (FH) adalah kondisi kelainan genetik yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Seseorang dengan riwayat FH dalam keluarga memiliki peluang 50% untuk menurunkannya kepada anak-anak mereka. Obesitas. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC mengatakan bahwa obesitas pada anak-anak dapat menyebabkan kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi. Obesitas pada anak bisa disebabkan karena genetik, gaya hidup tak sehat, pola makan, atau pengaruh obat tertentu. 3. Konsumsi lemak tinggi. Jika anak Anda gemar mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans dalam jumlah tinggi, seiring waktu tentu berisiko menyebabkan naiknya kadar kolesterol. Jenis lemak tersebut dapat memicu organ hati untuk memproduksi lebih banyak kolesterol daripada yang dibutuhkan tubuh. Gejala kolesterol tinggi pada anak. Menurut National Library of Medicine, gejala kolesterol tinggi pada anak-anak biasanya tidak terlihat seperti pada orang dewasa. Akan tetapi orang tua perlu waspada, terutama jika dalam keluarga memiliki riwayat kolesterol tinggi atau berat badan anak termasuk obesitas. Dikarenakan gejalanya tidak terlihat signifikan, orang tua perlu melakukan cek kolesterol anak secara berkala sebagai langkah deteksi dini, terutama jika buah hati Anda mengalami obesitas dan memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi. Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah kadar kolesterol anak Anda masih dalam kadar normal atau sudah tergolong tinggi. Berikut status atau kadar kolesterol anak dengan usia maksimal 19 tahun yang termasuk kategori normal, dikutip dari laman Medline Plus. Kadar kolesterol jahat low density lipoprotein (LDL) kurang dari 100 mg per dl. Kadar kolesterol baik high density lipoprotein (HDL) lebih dari 45 mg per desiliter darah. Kadar kolesterol keseluruhan kurang dari 170 mg per desiliter darah. Apabila jumlah kadar kolesterol baik dalam kurang dari 45 gram per dl dan kadar kolesterol jahat lebih dari 100 mg per dl, maka anak Anda bisa masuk kategori penderita kolesterol tinggi. Cara mencegah kolesterol tinggi pada anak. Mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Sebagai orang tua, Anda perlu melakukan pencegahan supaya anak terhindar dari risiko penyakit kolesterol. Berikut cara mencegahnya. 1. Jaga berat badan anak tetap ideal. Orang tua wajib mengetahui berat badan ideal bagi anak. Apabila berat badannya termasuk normal, penting untuk mempertahankan berat tersebut supaya tidak naik secara drastis. Sebaliknya, jika status berat badan anak masuk kategori obesitas, orang tua perlu memperbanyak aktivitas fisik anak, seperti melibatkan mereka dalam kegiatan olahraga, berkebun, dan sebagainya, sekaligus menerapkan diet sehat seimbang. 2. Pilih jenis lemak sehat. Lemak merupakan salah satu nutrisi penting untuk menunjang pertumbuhan anak. Pastikan orang tua memilih jenis lemak sehat yang aman dikonsumsi.
seperti lemak dari ikan, daging, buah, atau kacang-kacangan. Hindari mengkonsumsi lemak jenuh atau lemak trans dari makanan olahan, junk food, atau yang digoreng dengan banyak minyak. 3. Perbanyak aktivitas fisik. Dikarenakan gejala kolesterol tinggi pada anak-anak tidak dapat terlihat signifikan, orang tua harus memastikan bahwa mereka mempunyai aktivitas fisik yang cukup. Setidaknya anak-anak aktif berolahraga atau merasa senang jika melakukan kegiatan fisik di luar ruangan. Hal ini tak hanya dapat menurunkan berat badan dan menjaga tubuhnya tetap bugar, tetapi juga membantu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuhnya. Ya, itu ya sobat sekalian, pentingnya kita menjaga kondisi kesehatan anak dari kolesterol. Karena kalau sudah obesitas sejak dini atau sejak anak-anak itu biasanya terus hingga dewasa, dan itu tentu saja memicu berbagai penyakit ya. Kita tidak bisa melihat itu sebagai hal yang lucu ya karena anak-anak, tetapi anak-anak itu pasti akan tumbuh berkembang menjadi dewasa. Makanya hal-hal yang terkait ancaman kedepannya tentang bahaya kolesterol tinggi pun itu juga dari anak-anak itu sedari awal kita cegah ya dengan melakukan pola hidup sehat. Nah, memang banyak penyebab ya, diantaranya tentu saja yang pertama adalah genetik ya. Ini terkait dengan genetik ataupun keturunan, apakah anak tersebut mempunyai satu family ya, familial hyperkolesterolemia, ada kondisi kelainan genetik yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi, artinya turun menurun. Itu yang jadi salah satu faktor ya. Di samping juga faktor-faktor yang lain, seseorang dengan riwayat FH ya yang tadi familial hyperkolesterolemia mempunyai 50% untuk menurunkannya kepada anak-anak. Jadi ini faktor keturunan juga besar sekali ya yang dapat didapatkan ketika seseorang itu atau keluarga atau orang tuanya itu juga sama-sama mempunyai kolesterol tinggi. Yang kedua, obesitas ya. Obesitas pada anak itu bisa disebabkan dengan genetik, gaya hidup tidak sehat, pola makan, dan pengaruh obat tertentu ya. Kadang seseorang itu bisa mengontrol ya, anak-anak itu bisa kondisinya obes atau obesitas, tetapi orang tua saja sadar tentang kesehatan, maka dibuatlah ya pola hidup sehat untuk anak-anak sehingga pada saat remaja atau menjelang dewasa itu bentuk tubuhnya menjadi normal dan tidak jauh dari kolesterol tinggi. Kemudian konsumsinya ya, ini juga terkait dengan pola konsumsi makanan yang pola hidup sehat dari segi konsumsi makanan dan juga istirahat dan juga menjauhi stres ya. Jadi konsumsi lemak yang tinggi itu juga berpengaruh sangat besar sekali dari tingkat obesitas anak-anak ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat mindset anak-anak itu menanamkan ya pendidikan sedari awal tentang pentingnya pola hidup sehat ya. Jadi tidak hanya makan saja ya, apalagi makan yang lemak, yang junk food, tetapi juga mengarahkan hal-hal yang positif untuk kesehatannya lebih baik lagi, yaitu lebih banyak bergerak, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang lebih sehat ya. Dan juga sobat sekalian, satu hal yang paling penting juga adalah konsumsi produk kesehatan untuk menjaga imunitas tubuh ya, terutama juga anak-anak juga bisa ya, supaya tidak cepat sakit. Di kondisi sekarang banyak sekali penyakit berseliweran ya, kan kadang itu akan berpengaruh terhadap seseorang, termasuk juga anak-anak, kalau tidak mempunyai imunitas tinggi. Satu-satunya yang bisa meningkatkan imunitas dan ini adalah produk kesehatan yang terus saya rekomendasikan adalah propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia. Yang ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Jadi manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit kolesterol ya, penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, tumor, mah, kanker, ginjal, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya ya. Kemudian varian seluruhnya yang ini juga bisa dikonsumsi anak-anak, yaitu Turkish Propolis Rukia Brain. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan
menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Public Subia ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunaan cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai dengan berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat, untuk kolesterol, asam urat, diabetes ya, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Public Subia. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa juga mencoba produk kesehatan herbal kami yang lain, yaitu madu hutan, varian banyak, dan saya rekomendasikan untuk dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan supaya tidak cepat sakit. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia, atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.